saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa lagi di hari Minggu yang kedua di bulan Juli ini dalam ibadah pagi kita Gereja Sidang Jemaat Allah Efrata. Saudara-saudara sekalian, sangat bersyukur karena Tuhan kita selalu baik. Dan kalau boleh saya mengutip firman Tuhan minggu yang lalu mengatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Tidak peduli apapun keadaan kita, mari kita dengan bebas datang ke hadapan Tuhan dengan pujian, penyembahan, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala kepujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Setiap pujian, penyembahan kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, hati kami dipersatukan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami mau bawa semuanya bagi Engkau Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, jadimu terang bagi hari
aman ada di dalam lindungan Tuhan. Kita mau puji Dia, saudara. Kita mau sembah Dia saat ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Bahwa seluruh hidup kita berikan pengagungan hanya kepada Tuhan. Berikan satu pengakuan kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan. Dialah Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan, puji
firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Pujian yang begitu indah, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan hati kita, menghampiri Tuhan untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang menghampiri-Mu. Kami bersyukur untuk Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami menyembah Engkau dan kami merasakan kehadiran-Mu, sehingga nyatalah mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, siap kami melakukannya, kami siap menyenangkan hati Tuhan. Biarkan firman-Mu ini menjadi kekuatan di tengah-tengah dunia yang seperti keadaan yang seperti sekarang ini. Terpujilah Engkau Bapa. Biarkan hati kami semua, firman ini jatuh di hati yang subur, jatuh di hati yang taat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau saudara melihat akhir ini, maka saya mengambil sebuah tema yang seharusnya menyadarkan kita bersama-sama. Tema dari khotbah saya hari ini adalah masih adakah tempat berlindung yang aman di tengah-tengah COVID-19 ini. Sekarang dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Baru-baru ini militer Chile mengumumkan COVID-19 telah mendarat di ujung bumi, yaitu di Antartika. Sebelumnya Antartika merupakan benua terakhir yang jauh dari COVID. Tapi sekarang COVID sudah ada di sana. Seakan-akan sudah tidak ada lagi tempat yang aman di bumi ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kalau begitu pertanyaannya adalah, kemana Anda akan pergi bila seluruh dunia tidak ada tempat yang aman bagi kita? Buka bersama dengan saya saudara-saudaraku, Mazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Allah ini itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Shelah. Dalam situasi yang seperti ini, ada satu pernyataan yang sangat indah, sangat bergelora bagi hati kita yang mendengarkan, sangat meneduhkan kita. Ketika kondisi yang semua hampir tidak ada tempat yang aman bagi kita, ada satu penulis Mazmur mengatakan, Allah kita adalah tempat perlindungan. Artinya walaupun seluruh dunia tidak ada tempat yang aman bagi kita, Tuhan tetap sediakan ada satu tempat yang paling indah dan aman dari segala kondisi, adalah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya katakan dalam situasi yang seperti ini, orang yang memahami kekuatan kasih Tuhan tahu dengan tepat kemana saudara dan saya harus pergi. Mereka tahu bahwa Tuhan ada di dalam situasi-situasi seperti ini dan menunggu mereka dengan tangan terbuka sambil mengatakan, datanglah, Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku dan aku akan melindungi engkau. Jika Ia memegang Anda, saudara-saudaraku, Anda akan aman di tangannya Tuhan. Tak ada satupun di jagat raya ini yang dapat mencelakakan Anda. Gempa bumi dapat mengguncang dan menggetarkan bumi dengan segala kekuatannya. Tetapi jika Tuhan melindungi Anda, mereka tidak cukup kuat untuk menerbangkan sehelai rambut Anda sekalipun. Tuhan menawarkan tempat perlindungan sepanjang waktu. Tidak peduli bencana apapun yang akan menggetarkan kita, menggoncang hidup kita. Seperti COVID-19 ini. Apakah itu karena virus corona atau COVID-19 menggoncangkan tempat-tempat kita yang selama ini kita anggap aman?
Apakah gempa bumi, apakah tornado, apakah sakit penyakit, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan atau kesulitan keuangan, kesulitan dalam biaya sekolah yang akhir-akhir ini kita akan rasakan, masalah dalam perkawinan, masalah dengan anak, masalah dengan atasan, dan lain sebagainya. Seakan-akan ketika saudara datang ke rumah, seperti bukan tempat perlindungan. Ketika saudara masuk ke tempat pekerjaan, seperti itu bukanlah tempat perlindungan. Sekali lagi, Tuhan tetap membuka tangannya, dan dia berkata, tempat perlindungan yang paling aman di tengah-tengah dunia seperti yang melanda dunia COVID-19 ini. Tuhan tawarkan dirinya, pribadinya, pelukannya, tempatnya adalah tempat yang paling aman di tengah-tengah seperti sekarang ini. Bagaimana kita dapat menemukan perlindungan tangan Tuhan? Kalau engkau berkata, Pak Kennedy, aku mau ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Aku mau ada di dalam pelukan tangan Tuhan. Aku mau ada bersama dengan Tuhan. Aku mau ada di naungan Tuhan. Aku mau dalam perlindungan kasih Tuhan. Pertama yang harus ada dan harus saudara lakukan adalah jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat perlindungan kita. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Saudara sudah mulai mencoba hal-hal yang lain, tapi saudara tahu itu bukanlah tempat perlindungan yang paling aman bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi jiwamu, dan orang-orang yang kau cintai. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, Dia akan memberikan perlindungan, dan seluruh perlindungannya Dia nyatakan dalam hidup kita. Setiap langkah hidup kita, Dia akan memberikan perlindungan dan menjaga hidup kita dari segala mara bahaya, dari segala pengaruh-pengaruh atau virus-virus corona yang sedang mungkin ada di sekitar saudara dan saya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan janji, saudara-saudara, dan janji ini dahsyat. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindunganmu, maka Dia akan bertindak, maka Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat, sehingga engkau dikatakan keluar masukmu, engkau aman selama-lamanya. Haleluya. Ketika sekeliling Anda atau sekeliling seluruh dunia dilanda oleh COVID-19, janji Tuhan kepada kita umatnya sungguh luar biasa. Kalau saudara baca Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu. Mazmur 5 ayat 13 berjanji Tuhan Allah akan memagari dalam anugerahnya seperti perisai. 2 Samuel pasal 22 ayat 2 dan 3 dikatakan, Allah adalah kubu pertahanan dan penyelamatku. Kalau saudara baca Mazmur 9 ayat 10 dikatakan, Tuhan adalah menara yang kuat. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Amsal 18 ayat 10 mengatakan, Tuhan adalah menara yang kuat, di mana orang benar berlari dan menjadi selamat. Haleluya. Kalau saudara baca Nahum pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesesatan. Artinya dari ayat-ayat ini bukan hanya ancaman kita, Tuhan melindungi kita dari ancaman virus corona, tapi Tuhan berjanji semua keadaan, semua situasi, semua ancaman, semua mara bahaya, bentuknya apapun, Tuhan berjanji tangannya akan melindungi dan menyertai saudara. Dia akan meluputkan saudara. Alkitab katakan, Tuhan adalah perlindungan pada saat kemurkaan. Sefanya pasal yang kedua ayat 3 dikatakan, kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan yang adalah satu-satunya tempat perlindungan yang paling aman bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi suami
istri, usaha, bisnis, dan yang lain, saudara. Oleh sebab itu, yang pertama harus saudara lakukan, yaitu jadikan Tuhan satu-satunya pusat perlindungan saudara. Jangan kekayaan saudara, bukan rumah saudara, bukan harta saudara, bukan uang saudara, tapi Dia harus yang paling utama dan satu-satunya tempat perlindungan saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya perlindungan Tuhan nyata? Tadi yang pertama, jadikan Dia satu-satunya tempat perlindungan saudara. Tidak ada yang lain, dan jangan coba-coba yang lain, karena yang lain tidak dimenjamin saudara akan selamat, saudara akan terlindung, saudara akan aman. Yang kedua dikatakan, senantiasa berdoalah, memohon perlindungan Tuhan. Saya mau beritahukan kepada saudara, di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah virus corona ini, di tengah-tengah saudara mungkin selalu mendengar ada yang meninggal, selalu saudara mendengar ada yang menghembuskan napasnya, ada yang meninggalkan orang-orang yang dicintai karena COVID-19 atau karena yang lain. Tapi akhir-akhir ini saudara selalu mendengar bahwa ada kematian di mana-mana, saudara-saudara. Tapi dalam kondisi seperti itu, yang pertama tadi, tetaplah berlindung tangan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, ini buat saudara, tetaplah berdoa, memohon perlindungan Tuhan. Mazmur 34 ayat 5 sampai 9 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, haleluya, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah padamu, katanya, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindak itu berseru dan Tuhan mendengar ia. Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Puji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, dikatakan, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Berbahagialah orang yang berdoa. Berbahagialah orang yang menghampiri Tuhan. Berbahagialah orang yang berseru kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Karena Mazmur mengatakan, kalau engkau mencari Tuhan di dalam doamu, Tuhan akan menjawabmu. Tuhan akan melepaskanmu, meluputkanmu dari kesengsaraan. Di ayat yang kelima dikatakan, kalau engkau datang mencari Tuhan dalam doamu, Dia bukan hanya menjawabmu dan melepaskan dari segala kesengsaraan, dia katakan, tapi Dia akan menunjukkan tangannya dan menolong engkau. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku, ketika engkau berdoa, ketika engkau mencari Tuhan, dikatakan apa? Kau akan mengecap kebaikan Tuhan. Engkau akan mengecap kebahagiaan dari Tuhan. Bukan hanya itu dikatakan, kalau engkau mencari Tuhan, kalau engkau berdoa bersama-sama, kalau engkau terus menaikkan pujian penyembahanmu, melekat hatimu, melekat pikiranmu, pandanganmu, jiwamu, rohmu kepada Tuhan, dikatakan malaikat-malaikat Tuhan pun akan berkeliling sekeliling saudara dan orang-orang kudus. Doa di masa-masa sekarang ini bukanlah waktu di mana kita menguranginya, tetapi doa di masa-masa COVID ini adalah waktu-waktu di mana kita menambahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoa kepada Tuhan merupakan suatu yang paling penting dan dapat memberikan perlindungan kepada saya, kepada saudara. Saat kita berdoa, Tuhan akan menjaga keluar masuknya kita sehingga kita senantiasa aman. Baca kitab Ayub pasal 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau buat, kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Dari pembicaraan Allah kepada iblis ini, dari kelaporan iblis ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah selalu memagari umatnya, selalu memasang pagar
perlindungan buat umatnya. Selalu ingin memberkati umatnya. Selalu ingin menambahkan apapun yang dimiliki umatnya. Dia tambahkan dan terus dia tambahkan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, berdoalah agar pagar perlindungan Tuhan tidak terbuka dalam hidup kita. Berdoalah agar pagar perlindungan Tuhan atas hidup kita nyata, atas rumah tangga kita, atas usaha kita, atas pekerjaan kita, atas anak-anak kita, atas keluarga kita, dan atas yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana perlindungan menjadi nyata di tengah-tengah dunia. Ya, susah dan sulit untuk menemukan perlindungan yang aman. Yang ketiga, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, apapun kesulitan yang menimpa kita, kita harus tetap teguh, tetap setia di dalam Yesus. Yohanes 4:15 ayat 4, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Konteksnya adalah kalau kita mau buat pada konteks masa sekarang, kita tidak bisa aman kalau saudara tidak tinggal di dalam Yesus. Oleh sebab itu tetaplah tinggal di dalam Yesus. Saudara bukan hanya tidak bisa menghasilkan apa-apa, mendapatkan apa-apa, mengerjakan apa-apa, tetapi di tengah-tengah serbuan virus corona yang ada di sekitar saudara mengancam hidup kita, mengancam kesehatan kita, mengancam jiwa kita. Yesus berkata, perlindungan yang paling aman, cara kita supaya kita aman di tengah-tengah COVID-19 ini adalah tinggal di dalam Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 27-28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mengikut aku. Dan aku memberikan roti yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dengarkan ini baik-baik, dikatakan domba-domba yang mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dikatakan pasti mengikut aku. Yesus katakan, kalau saya mengikut Yesus, kalau saudara mengikut Yesus dan tinggal di dalam Yesus, dikatakan maka selama-lamanya tidak ada seorang pun yang merebut kita, merebut saudara dari tangan Yesus. Bukan hanya musuh saudara, virus corona saja tidak sanggup merebut saudara, merebut kesehatan saudara. Karena selain dari perlindungan tangan Tuhan, tapi dikatakan janji Yesus mengatakan selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tinggallah di dalam Dia, saudara-saudaraku. Setelah kita menerima Yesus, bukan hanya keselamatan kita yang dijamin oleh Yesus, namun juga ada perlindungan bagi kita selama hidup kita di bumi ini. Sebab kita adalah domba-domba di tangan Yesus. Dia adalah gembala agung kita. Dia bukan hanya, kalau saudara baca Mazmur 23, bukan hanya menyediakan makanan, hidangan, dan membawa saudara kepada rumput yang hijau, membawa saudara kepada air yang tenang, tapi perlindungan, keamanan Tuhan janjikan di dalam hidup saudara ketika Yesus saudara jadikan tetap tinggal di dalam Yesus. Bapa di surga sudah menyerahkan kita kepada Yesus ketika kita percaya. Yohanes 10 ayat 29 dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka pagar perlindungannya. Karena itu, tetaplah berlindung, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Betapa amannya kita sebab kita ada
di dalam genggaman tangan Tuhan. Oleh sebab itu kalau bertanya seperti judul saya, Pak, masih adakah tempat berlindung yang aman di tengah-tengah virus corona ini atau COVID-19 ini? Jawabannya ada. Di mana begini? Bersama dengan Yesus, di tangan Yesus. Engkau aman. Dia berjanji tidak akan ada yang dapat merebut engkau dari tangannya. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di tengah-tengah dunia yang begitu mencekam, karena di mana-mana kami mendengar ada teriakan, ada tangisan karena akibat virus corona ini. Kami merasa bumi ini, tempat kami sekarang ini bukanlah tempat yang paling aman. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, firman-Mu datang kepada kami. Firman-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu mengajak kami bahwa masih ada tempat yang aman di bumi ini, yaitu di dalam tangan Yesus. Jangan buka pagar perlindungan bagi kami. Dan Engkau berjanji, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Saudara-saudaraku, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan hari ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan mari saudara-saudara berdiri bersama-sama dengan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus memberkati engkau, menaungi dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.